warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vera Rezalita dari kelas 5C1 dengan NIM 18 10 30 11 25. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan rehabilitasi posterior cruciatum ligamen pasca penyangkokan. Yaitu lutut sendiri memiliki 3 sendi, yaitu sendi patellofemoral joint, lalu tibiofemoral joint, dan tibiofibular joint. Selain memiliki sendi, lutut juga memiliki ligamen. Ligamen ini adalah sekumpulan dari jaringan ikat yang menempel dari tulang ke tulang. Ada 4 ligamen utama yang untuk menstabilisasi atau menstabilkan lutut. Yaitu seperti salah satunya ada ligamen kolateral. Ligamen kolateral itu ada medial dan lateral. Yaitu berada di dalam dan di luar lutut dan memberikan stabilisasi sisi ke sisi untuk lutut. Selanjutnya terdapat ligamen cruciatum anterior dan posterior. Itu adalah 2 ligamen yang besar yang melintang di tengah lutut dan memberikan stabilitas dan stabilisasi rotasi dari depan ke belakang. Seperti itu. Selanjutnya yaitu ligamentum cruciatum posterior ini atau ligamen posterior cruciatum ligamen ini, ligamen PCL adalah ligamen yang besar dan lebar yang menempel pada bagian belakang tulang tibia dan bergerak ke depan saat bergerak ke atas untuk menempel pada tulang paha itu sendiri. Biasanya cedera pada ligamen cruciatum posterior ini atau PCL ini yaitu biasanya lebih jarang terjadi daripada cedera anterior cruciatum ligamen. Seperti itu. Jadi biasanya itu pesepak bola itu biasanya terjadinya tuh cedera ACL daripada PCL. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan penyebab robeknya PCL, yaitu bisa terjadi karena cedera olahraga yaitu sebanyak 37%, lalu trauma sebanyak 56%. Biasanya dalam olahraga ini penyebab paling umum yang terjadi akibat robekan PCL ini adalah karena lututnya tertekuk. Bisa juga pada kecelakaan mobil seperti tulang kering bagian atas itu mengenai dashboard mobil. Itu juga bisa menjadi salah satu penyebab terjadinya kerobekan PCL seperti itu. Penyebab yang paling umum biasanya pada kecelakaan ya seperti tadi kayak terbentur oleh dashboard mobil gitu kan. Untuk rekonstruksi pembedahan dari PCL ini yaitu diperlukan pada pasien dengan cedera PCL yang dikombinasikan dengan cedera ligamen lain yang ada di lutut, atau cedera kombinasi atau cedera multiligamen. Biasanya itu ada beberapa intervensi lain juga. Rekonstruksi pembedahan itu sendiri dilakukan untuk mengganti PCL yang robek itu tadi dengan graft. Biasanya cangkok ini bisa berupa helai atau bandel, jaringan atau 2 helai atau berkas ganda. Cangkok ini dapat diambil dari area tubuh kita sendiri atau yang biasa disebut dengan autograft seperti tendon patella atau dari mayat atau biasanya disebut dengan allograft. Cangkok ini ditempatkan dan berlabuh di terowongan yang dibor di tulang paha dan tulang tibia. Jadi seperti dibor supaya menempel seperti itu. Untuk proses rehabilitasinya ini sendiri biasanya dimulai dari minggu pertama setelah operasi. Selama 4 minggu pertama itu biasanya menahan beban dan rentang gerak itu harus dibatasi, yaitu supaya untuk melindungi dari penyembuhan cangkok itu sendiri. Seperti itu. Saya akan
Untuk fase rehabilitasinya itu terdapat 4 fase, di mana saya akan menjelaskan terkait fase 1 atau tahap 1, yaitu waktunya itu dari pasca operasi sampai 4 minggu setelah operasi. Nah, tujuan dari rehabilitasi ini sendiri yaitu yang pertama untuk melindungi lutut dari pasca operasi tersebut, lalu mengembalikan ekstensi lutut ke ekstensi normal. Biasanya kan setelah pasca operasi itu ROM-nya menjadi terbatas, lalu juga bisa untuk menghilangkan efusi atau bengkaknya, lalu untuk mengembalikan kontrol kaki ke yang normal. Nah, untuk tindakan pencegahannya yaitu penahanan beban sesuai toleransi si pasien, yaitu menggunakan rasa sakit dan gaya berjalan sebagai panduannya. Lalu harus memakai brace untuk semua aktivitas, yaitu supaya ada yang menahan dari beban si pasien itu. Lalu kemajuan dari terkunci ke tidak terkunci ketika si pasien memiliki kontrol paha depan yang baik, lalu juga biasanya dengan menggunakan kruk ketika untuk berjalan normal. Saya akan menjelaskan fase kedua. Nah, di mana fase 2 ini dimulai ketika pasien tersebut sudah memenuhi kriteria di fase 1 yang tadi. Nah, itu biasanya 5 minggu setelah operasi. Nah, untuk tujuan rehabilitasi dari fase kedua ini yaitu untuk kontrol penyangga satu kaki, lalu menormalisasikan gaya berjalan, lalu kontrol yang baik dan tidak nyeri dengan gerakan fungsional. Nah, untuk tindakan pencegahannya itu sendiri yaitu menghentikan brace ketika minggu ke-4 sampai ke-6 pada saat pasien mendapatkan kontrol dan keseimbangan tungkai. Lalu tidak adanya penguatan pada hamstring rantai terbuka atau pada latihan. Nah, untuk selanjutnya yaitu fase ketiga. Nah, di mana fase ketiga ini dimulai setelah memenuhi kriteria pada fase kedua. Nah, biasanya yaitu sekitar 12 sampai 16 minggu. Nah, tujuan dari rehabilitasi fase 3 ini yaitu untuk kontrol yang baik dan tidak nyeri dari gerakan fungsional, termasuk gerakan sit up atau down up, lalu squat dan lung. Nah, untuk kontrol gerakan yang baik dan tanpa rasa sakit dengan kelincahan ringan dan latihan multibidang berdampak rendah. Lalu untuk terapi latihan yang disarankan yaitu seperti penguatan quadricep, lalu seperti latihan rantai tertutup yaitu seperti maju ke multibidang dan latihan rantai terbuka, lalu latihan keseimbangan dan proprioceptif non dampak, lalu latihan pengendalian benturan dimulai dari 2 kaki hingga 2 kaki, berlanjut dari 1 kaki ke kaki lainnya dan kemudian 1 kaki ke kaki yang sama. Lalu bisa juga dengan latihan kontrol gerakan yang dimulai dari kecepatan rendah, aktivitas bidang tunggal, dan berlanjut ke aktivitas multibidang dengan kecepatan yang lebih tinggi. Lalu untuk selanjutnya yaitu fase keempat, ya biasanya dimulai ketika setelah memenuhi kriteria fase 3. Nah, biasanya sekitar 24 minggu waktunya. Lalu untuk tujuan dari rehabilitasi ini sendiri untuk sebagai kontrol neuromuskular dinamis yang baik dan tidak nyeri dengan gerakan khusus olahraga atau pekerjaan, termasuk ke dalam benturan juga. Lalu untuk tindakan pencegahannya yaitu nyeri pasca aktivitas yang akan hilang dalam waktu 24 jam, lalu hindari pembengkakan pasca aktivitas. Nah, untuk terapi latihan sendiri yang disarankan pada fase keempat atau fase terakhir ini yaitu seperti latihan keseimbangan khusus olahraga atau pekerjaan dan latihan proprioceptif. Lalu untuk latihan kontrol dampak kemajuan untuk penguatan reaktif dan polimetrik, lalu menggabungkan program yang sedang berjalan sebagaimana mestinya, lalu lanjutan dari penguatan paha depan bagian quadricep, lalu penguatan otot pinggul dan otot inti, lalu peregangan untuk ketidakseimbangan otot spesifik si pasien tersebut.
seperti itu. Nah, untuk gerakannya itu sendiri, nanti untuk gerakan yang selanjutnya yaitu penguatan quadriceps, bisa seperti ini. Lalu bisa gerakan latihan berjalan seperti ini. Untuk latihan yang pertama yaitu set quadriceps. Seperti ini, kaki sebelah diangkat. Ini kaki yang mengalami rekonstruksi itu diulur supaya hamstringnya terulur. Lalu untuk gerakan yang kedua yaitu diangkat. Untuk gerakan selanjutnya yaitu penguatan lain. Lanjut aja, nanti potong. Untuk gerakan selanjutnya yaitu penguatan pada otot inti, yaitu seperti gerakan seperti ini bisa. Lalu gerakan ini seperti ini, fleksi pada ini, lalu diangkat seperti ini. Lalu ada gerakan plank. Sekian video yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.